Halo semua, welcome back to my Life Potion YouTube channel kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja di sana ya. Oke, tidak lama lagi kita akan melihat lagi pick a card reading untuk kali ini ya, untuk prediksi tahun 2022 ya. Jadi kalian bisa memilih. Bagi Anda yang baru join channel ini, welcome ya. Caranya adalah kalian bisa pilih dari salah satu pile ini atau potion ini ya, potion 1, potion 2, dan potion 3. Kalian bisa pause sebentar untuk memikirkan pile mana yang paling Anda attracted to ya, paling Anda sukai. Dan nanti kita akan shuffle bareng-bareng ya, shuffle together untuk melihat prediksi di tahun 2022. Apa yang akan terjadi di tahun 2022 untuk Anda. Ya, harus keep in mind, ini adalah prediksi, belum tentu 100% akan terjadi, tapi ambil petik hikmahnya saja, oke? Atau yang positifnya saja. Oke, jadi without further ado, let's start our reading. Oke, kartu pertama ya. Jika Anda memilih kartu pertama, this is your card, welcome to your deck ya. Kita akan melihat potion pertama, juga bisa dibilang begitu ya. Kita akan shuffle bareng-bareng ya, atau saya shuffle di depan kamera aja. Apa yang akan terjadi dengan diri Anda di tahun 2022? Kartu pertama, Anda mendapatkan The High Priest. Oke, The High Priest ini adalah intuition ya. The High Priest itu bagus. Saya akan membuka beberapa kartu. Di tempat saya lagi hujan, jadi jika ada bunyi hujan tolong dimaklumin ya. Kartu kedua, kita ada Three of Pentacles. Wow. Kartu ketiga, kita ada Eight of Wands. Kartu keempat, kita ada Two of Swords ya, Crossroad. Wow. Oke, di sini aja saya udah bisa melihat kayak ada perubahan besar di tahun depan untuk Anda yang memilih kartu nomor 1. Kartu kelima, oke, mari kita lihat kartu terakhir, apa yang Anda akan dapat di tahun 2022. Anda mendapatkan Eight of Cups. Oke, change ya. Oke, sebentar saya naikkan dulu kartunya biar kelihatan. Oke, bagi Anda yang memilih potion pertama atau kartu pertama ya di sini. Wow. Belum apa-apa, ini energinya udah sangat dahsyat sih kalau saya lihat ya. Oke, di tahun depan saya merasakan di sini ya, kita bisa melihat kalian tuh banyak things happening gitu ya. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan atau sesuatu yang akan berubah untuk diri Anda ya. Sesuatu yang tidak Anda menyangka ya. Mau itu di relationship ya, atau mau itu relationship itu mau itu di hubungan ya, hubungan asmara Anda, hubungan keluarga Anda, atau di hubungan pertemanan Anda ya, atau di tempat kerja Anda ya. Mungkin Anda di sini saya melihat ada perubahan drastis ya, atau ada perubahan gitu ya. Oke, di tahun 2022 ya, yang Anda harus pakai lebih utamakan memakai itu intuisi Anda ya. Ada High Priest di sini ya, kita bisa lihat itu intuisi. Jadi kalian itu benar-benar harus memakai intuisi Anda ya, intuisi. Dan jika Anda memang sering berdoa ya sesuai agama masing-masing, itu sangat bagus karena di sini akan bisa membantu Anda untuk mengetahui perjalanan Anda ke depan itu bagaimana di tahun 2022 ini. Soalnya ada perubahan yang sangat besar gitu ya. Di sini juga ada Crossroad, di sini Two of Swords ya. Jadi di sini tuh Anda akan dilema antara Anda iya atau enggak gitu ya. Anda akan memutuskan sesuatu yang sangat penting di kehidupan Anda. Yang tadi saya bilang, mungkin Anda dilamar orang ya, tiba-tiba ada
orang melamar Anda dan Anda kebingungan iya atau enggak, itu juga salah satu faktor ya. Di sini saya melihat travel, kenapa Anda masih pusing-pusing, mungkin Anda harus pindah ke kota lain ya, atau mungkin Anda harus pindah ke negara lain ya. Di sini makanya Anda ada perubahan yang sangat lumayan besar lah ya. Saya tidak bisa bilang besar banget, tapi lumayan besar bagi diri Anda. Oke, di sini kita harus memakai, makanya di sini harus memakai inner wisdom ya. Jadi benar-benar intuisi yang sangat dalam, benar-benar dengarkan kata hati ya. Memang faktor-faktor lain penting ya, seperti misalnya Anda mau keluar negeri atau keluar kota, memang mungkin dari sisi Anda yang dekat sama keluarga Anda harus tanya dulu ke orang tua Anda yang udah punya anak juga. Misalnya Anda keluar kota atau keluar negeri untuk bekerja, yaitu memang harus ada sisi faktor fisikal ya. Memang di situ harus di take note juga gitu ya. Nah, disinilah mulai ada berbincangan keluarga, berbincangan sama teman, ke depannya bagaimana, tapi tetap balik lagi ke diri Anda. Misalnya semua orang bilang nentang, tapi diri Anda mau, ya kan? Makanya di sini harus juga diiringi ya dengan intuisi Anda, membawa doa Anda ya, dibawa dengan doa Anda. Sebentar, kasih saya minum dulu ya. Karena memang di sini sangat susah, nggak tahu kenapa di sini ada crossroad ya, ada two of swords di sini, berarti Anda itu benar-benar sangat susah mengambil keputusan, bukan sangat susah dapat opportunity-nya ya, sangat susah mengambil keputusan. Jadi mungkin ada yang sesuatu yang Anda tinggalkan itu sangat berharga untuk Anda, makanya susah untuk mengambil keputusan ya. Oke, di sini satu lagi Three of Pentacles di sini yang tadi saya bilang ya. Three of Pentacles itu sepertinya Anda akan ada diskusi yang sangat hebat, maksudnya benar-benar sangat intens ya dengan yang tadi saya bilang keluarga Anda atau diri Anda sendiri. Mungkin diri Anda sendiri, aduh gimana ya, aku bisa nggak ya, aku mampu nggak ya. Nah, tapi kalau saya saranin di sini, memang di sini karena ada Eight of Wands, itu artinya Anda dikasih kesempatan dalam hidup ini untuk melakukan sesuatu yang lebih ya, sesuatu yang lebih. Tapi memang sesuatu ini tidak selalu baik, makanya Anda harus benar-benar pikirkan ya, hikmahnya apa ya kan. Terus apakah baik untuk diri Anda, apakah baik untuk sekeliling Anda dan kehidupan Anda ya. Itu benar-benar Anda harus pikirkan matang-matang ya. Tapi kalau itu tentang asmara ya, memang Anda harus ikut suami ya, atau ke tempat istri untuk memulai hidup baru ya. Itu juga tergantung diri Anda ya. Tapi memang biasanya kan ikut suami atau ikut istri gitu ya, tergantung dari family background Anda masing-masing. Di sini Eight of Cup ini yang memilih position nomor 1 ya, atau memilih kartu nomor 1 ini sepertinya energinya tuh sangat kelihatan banget ya. Jadi ada change ya. Eight of Cup itu change. Itu menandakan meninggalkan sesuatu ya. Ya, meninggalkan sesuatu ya. Jadi di sini sudah sangat kelihatan ada travel ya, ada crossroad ya. Terus ada berbincangkan ya, mungkin ada bisnis trip ke luar negeri, atau mungkin ada yang pekerjaan ke luar negeri yang tadi saya bilang itu ya. Sorry ya, saya tend to repeat, mengulang-ulang ya. Ya, jadi itu kemungkinan Anda akan meninggalkan yang Anda, misalnya hometown Anda atau city Anda gitu ya. Jadi Anda akan travel ke depannya. Ini 2 kartu itu travel ya. Jadi benar-benar menandakan energi yang kuat banget untuk traveling gitu ya. Jadi harus ingat ya, harus pakai intuisi Anda. Oke, 2022 sangat dahsyat bagi Anda yang memilih kartu nomor 1 ya. Juga di sini ya. Di sini saya nggak tahu kenapa saya merasakan ya, 2 kartu ini ya, The High Priest sama Eight of Cups. Mungkin ada beberapa Anda yang misalnya baru mau move on dari pacar, atau belum bisa move on nih dari sang mantan, atau dari sebuah perusahaan ya, istilahnya belum bisa move on lah. Tahun 2022 itu sangat bagus untuk Anda itu pakai intuisi Anda, pakai wisdom Anda ya, pakai kebijaksanaan Anda untuk sendiri aja, nggak apa-apa, sendiri beberapa saat untuk menimbangkan kehidupan ini, baiknya untuk Anda apa, petik hikmahnya apa, bagusnya apa, dan mulai move on. Jadi tahun 2022 itu benar-benar sesuatu perubahan. Misalnya kalian itu tidak bisa move on dari yang tadi saya bilang,
sesuatu relationship tahun 2022 itu Anda akan menemukan titik terangnya, titik dimana Anda akan nggak taunya saya dikasih hikmah, saya ketemu mantan saya itu nggak taunya hikmahnya itu gini 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 gini, saya harus belajar itu gini 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 gini, begitu ya. Jadi itu sangat bagus ya, sangat dahsyat banget tuh kartu 1 atau potion nomor 1. Mari kita lihat oracle card readingnya ya. Anda dapat traveling lightly, simplify your life. Nggak tahu nih kenapa dapatnya traveling mulu ya. Ini juga travel, ini juga meninggalkan sesuatu, ini juga travel. Ya kemungkinan besar Anda akan travel sih di tahun 2022 ya. Mungkin keluar kota atau keluar negeri ya. Atau mungkin tidak selalu di tempat, tidak selalu di rumah, selalu pergi-pergi ya. Jadi yang biasanya di rumah mungkin selalu pergi-pergi gitu ya. Atau di sini juga bisa bilang untuk kalau di kartu ini ya, intinya itu simplify your life ya. Jadi jangan dibuat ribet ya. Kayak tadi saya bilang di sini move on. Ya udah, kalau memang tidak berjodoh, move on aja. Bebannya itu ditinggalkan dan kalian bisa move on untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baru lagi. Ya karena kesempatan itu nggak dikasih, memang kesempatan itu sekali, tapi ada kesempatan-kesempatan yang lain. Jadi kalian kalau misalnya tidak bisa move on terus, kesempatan yang lain itu tertutup. Ya, mengerti ya? Jadi harus simplify your life. Oke? Mari kita lihat, ada satu oracle card lagi ya. Saya akan buka 2 oracle card. Potion nomor 1 atau kartu nomor 1. Ya, di sini Anda ada rest. You've been working hard, take a nap and get some rest. Di sini sangat resonate dengan kartu yang ini, yang energi ini ya, yang The High Priest sama yang Eight of Cup ini. Mungkin ini kartunya buat Anda yang misalnya yang belum bisa move on, misalnya benar-benar stres di tahun 2021, benar-benar, atau di awal-awal 2022 Anda benar-benar stres ya. Tidak apa-apa ya, di sini simplify your life ya, let it go. Belum berjodoh tidak apa-apa ya. Simplify your life juga berarti simplify your pikiran gitu ya. Jangan dibuat ribet ya, hidup udah ribet, nggak usah tambah ribet lagi. Jadi pikirannya dibuat gampang ya, dan Anda rest ya. Anda butuh istirahat ya, Anda istirahat ya, nggak usah tiap hari pikirin nanti tambah stres. Itu aja yang saya bisa melihat untuk kartu nomor 1 ya. Bagi kalian yang resonate, semoga kalian bisa ambil petik hikmahnya saja. Kalau misalnya tidak resonate nggak apa-apa, tunggu video saya berikutnya. Jangan lupa untuk mengasihi saya like, subscribe, dan di share ya. Dan see you in the next video and goodbye. Bagi Anda yang pilih kartu kedua atau potion kedua ya, welcome to your deck, this is your deck here. Kita pick a card readingnya, temanya ini untuk shuffle the deck bareng-bareng ya. Saya akan shuffle begini di layar belakangnya, jadi lebih konsen ya. Untuk potion kedua atau kartu kedua ya, apa yang akan Anda prediksi ya untuk 2022. Prediksi tahun 2022 kita mendapatkan King of Wands ya. Belum apa-apa udah King of Wands. Kartu kedua kita ada, kelihatannya Seven of Wands ya. Kartu ketiga ada The Moon. Saya akan buka 2 kartu lagi ya. Finally kita ada Queen of Pentacles. Yang kartu terakhir. Aduh, maaf ya, kameranya jadi kena.
Oke, kartu terakhir kita dapat Five of Pentacles. Oke, kita tanda di sini ya. Oke, kartu kedua atau potion kedua ya. Di sini saya merasakan ya, energi yang saya tangkap di tahun 2022 itu, bagi Anda yang pilih potion kedua atau kartu kedua ya, ada mix energi ya di sini ya. Kalau saya lihat ya, kalian itu akan tahun 2022 itu sesuatu yang percobaan ya, kayaknya percobaan hidup ya, ngerti ya. Jadi percobaan hidup bagi Anda, ada beberapa dari Anda memang yang percobaan yang sangat kuat sekali ya, tapi nanti akan mendapatkan hikmahnya itu sangat bagus ya. Atau ada beberapa dari kalian memang ada percobaan kecil-kecil di kehidupan Anda, di kerjaan Anda atau di kuliah Anda, itu Anda yang sekolah ya, itu mungkin ada cobaan-cobaan friendship ya. Friendship itu pertemanan Anda juga akan dicoba di tahun 2022 itu ya. Jadi kalian memang harus alert ya, harus santai, harus selalu bawa dalam doa ya. Oke, terus di sini ya King of Wands ya. Saya nggak tahu kenapa di sini ujung-ujungnya nanti ada percobaan hidup, tapi ujung-ujungnya di sini akan mendapat positif, sesuatu yang positif yang akan dapat. Jadi ya Kak, kalau saya dapat cobaan, siapa sih yang nggak yang suka cobaan ya kan? Saya sendiri juga nggak suka cobaan kan. Tapi setiap cobaan yang Anda hadapin itu pasti ada dampak yang positif ya. Jadi misalnya Anda nggak taunya orang ini nyebelin ya, misalnya Anda ketemukan orang nyebelin, nggak taunya Tuhan tuh mau saya belajar untuk memaafkan, atau Tuhan itu mau saya belajar untuk kesabaran gitu ya, sabarnya diuji gitu misalnya. Jadi Anda bisa belajar, nggak taunya itu kesabaran gitu. Apa itu arti sabar, apa itu arti memaafkan, apa itu arti keluarga, atau apa itu arti pertemanan gitu ya. Jadi tahun 2022 itu lebih kepada percobaan tapi lebih positif gitu ya. Excuse me. Oke, di tahun 2022 sepertinya Anda juga akan lebih maju, lebih courageous, lebih berani ya untuk mengambil resiko sama mengikuti gut feeling Anda ya. Jadi seperti kayak lebih mengikuti perasaan Anda, apa yang Anda rasakan Anda lakukan gitu ya. Tapi memang di sini saya bilang lagi, harus pakai bijaksana Anda, harus tetap pakai bawa dalam doa ya, sesuai agama masing-masing. Oke, tahun 2022 di sini saya juga merasakan Anda lebih kompetitif ya. Mungkin Anda lebih suka sesuatu terus berapi-api gitu. Memang harus hati-hati juga di situ ya. Jadi bagus juga di situ misalnya Anda pelajaran, Anda memang harus tahu nih pelajaran. Misalnya Anda kuliah, Anda pengen tahu tentang pelajaran tersebut, itu bagus ya. Tapi misalnya hal-hal yang negatif ya jangan. Ya. Jangan terlalu terbuai dengan sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau yang baik ya why not gitu. Tapi memang tetap harus tahu diri istilahnya begitu ya. Di tahun 2022 di sini Seven of Wands ya. Seven of Wands di sini saya juga merasakan kalian itu ya, yang tadi saya bilang, kalian tuh kayaknya temanya itu sebentar, kasih saya minum dulu ya. Ada challenges kecil-kecilan ya. Jadi Anda benar-benar harus waspada. Mungkin Anda ada beberapa mengusik ego Anda, ada beberapa kasus yang mungkin agak mengusik ego Anda, terus Anda itu kayak ini batasan dari gue ya, kalian tidak boleh melebihi ini. Misalnya ada orang ngomongannya keterlaluan ya, dari teman Anda atau orang yang Anda kenal itu ngomongnya keterlaluan, cuman sampai di sini ya, nggak boleh lebih dari ini gitu. Jadi kalian tuh tahu batasnya untuk memproteksi diri Anda atau keluarga Anda atau orang yang Anda sayangin gitu ya. Di tahun 2022 mungkin Anda akan bertemu dengan situasi yang begitu. Tapi ingat, ya Kak kok ketemunya begini gitu kan. Tapi ingat, balik lagi nanti Anda akan memetik positifnya apa ya. Di situ akan ada positifnya. Oke, di tahun 2022 juga saya merasakan di sini ada the moon ya. Sama Queen of Pentacles ya. Kemungkinan besar bagi Anda yang kerja ya, di sini saya merasakan kalian itu sepertinya akan
ada sedikit perubahan ya, perubahan mungkin ganti kerjaan atau ganti posisi ya, misalnya dari staff ke supervisor atau supervisor ke manager gitu ya, itu sangat bagus juga ya. Makanya tadi saya bilang, ya Kak, kok awal-awalnya misalnya dapatnya nggak enak, tapi ujung-ujungnya mungkin ada kenaikan gaji, kenaikan promosi ya. Mungkin Anda pindah kerjaan juga bisa ya untuk dapat gaji yang lebih baik atau posisi yang lebih baik, itu sangat bagus. Tapi mungkin awal-awalnya ada sesuatu yang nggak enak dulu ya kan. Makanya saya bilang petik hikmahnya ya kan. Mungkin gara-gara hikmah ini saya ke kantor lain nggak tahu ya dapat posisi bagus atau dapat gaji yang lebih baik. Itu sangat wajar banget dan sangat sering banget saya ketemui orang-orang yang hikmahnya begitu ya. Oke, jadi di tahun 2022 ya, mungkin Anda akan agak pusing sedikit, tapi nanti Anda akan bisa tahu maju ke depannya bagaimana. Oke, sama di sini saya merasakan di tahun 2022 Anda itu kayaknya lebih suka di rumah sih ya. Queen of Pentacles, Anda itu kayaknya suka dekor-dekor rumah, yang suka dekor rumah loh ya, atau enggak Anda itu kayak lebih pengen di rumah aja daripada ngumpul-ngumpul sama temen. Misalnya Anda dulunya sering ngumpul-ngumpul teman atau telepon bareng teman ya, kan sekarang lagi banyak covid gini, mungkin Anda lebih sering telepon-telepon, tapi sekarang kok kayaknya Anda lebih suka menyendiri. Itu it's totally fine ya. 2022 memang energinya Anda itu lebih pengen sendiri untuk improve yourself ya, untuk maju ke depannya bagaimana. Tapi memang di tahun 2022 di sini saya juga merasakan ada beberapa dari kalian itu bukannya sendiri doang, Anda itu kayaknya bisa bertemu teman yang klop gitu loh, yang mengerti Anda banget ya. Ini bisa jadi asmara ya, kalau misalnya ini lawan jenis, bisa jadi ujung-ujungnya jadi jadian gitu ya, pacaran ya, jadian. Atau enggak misalnya teman baik ya, misalnya dari SMP atau SD gitu belum pernah ketemu, pas kerja ketemu lagi, kok kayaknya ada old friend gitu ya. Jadi kayaknya kalian tuh senang banget untuk dipertemukan lagi, atau enggak ketemu tiba-tiba dikenalin orang, ketemu nggak taunya kok cocok ya ngomongnya, terus curhatnya juga cocok. Sangat bagus ya itu kan, saya bilang kan nggak selalu jelek di sini ya. Jadi selalu ada hikmahnya. Sorry ya, saya terlalu ini, jadi kameranya sering jatuh. Terlalu menggebu-gebu ini kalau ngomong ya. Oke, Five of Pentacle ya di sini. Oke, saya merasakan sebentar, kasih saya minum air dulu. Oke. Nah, ini yang tadi, wah pas banget ini. Ya. Pas banget ini, sangat resonate dengan yang Queen of Pentacle ini ya. Jadi di tahun 2022 Anda tuh kadang-kadang merasakan unstable, terus Anda merasakan aduh kok gue sendirian ya, terus kalau gue sakit kok nggak ada yang concern sama gue, kok kayaknya gue sendirian di dunia ini, apa segala macam. Nggak apa-apa, itu awal-awal. Nanti petik hikmahnya ya. Ada beberapa orang nanti hikmahnya itu nggak taunya aku dirasain ini untuk belajar independen ya, untuk belajar mandiri. Atau nggak apa-apa, aku bisa lihat yang mana yang toxic relationship, sekarang aku dapat teman yang baru ya. Jadi di tahun 2022 kemungkinan juga Anda akan merasakan sesuatu yang misalnya lonely ya, kayak sendiri, perlu bantuan teman, perlu bantuan, ini bukan harus teman juga ya, ini bisa jadi kayak cousin, sepupu ya, atau orang keluarga Anda, keluarga jauh dari Anda, atau keluarga dekat dari mungkin adik ya, atau adik sepupu atau kakak sepupu. It depends ya, mengerti ya? Jadi tahun 2022 adalah kuncinya adalah petik hikmahnya. Cari jalan dan petik hikmahnya. Oke, mari kita lihat oracle card-nya. Saya akan shuffle the deck untuk kartu atau potion kedua. Kalian ada alchemy. Oke, jadi apapun yang kalian itu lakukan ya, itu ada berarti. Ya, apapun kalian lakukanlah yang terbaik, istilahnya begitu ya. Jadi apapun yang Anda inginkan, Anda lakukan, itu pasti akan menjadi sebuah opportunity atau sebuah hikmah yang sangat bagus. Harus percaya sama diri sendiri ya. Oke, mari kita lihat oracle card satu lagi ya, untuk kartu potion kedua atau kartu kedua. Kalian ada surrendering to the journey ya, release control ya. Jadi di sini
wow ya, sangat resonate. Jadi kalian di sini ya, aduh kak gimana dong, kok kayaknya ada challenges yang kecil-kecil gitu. Nggak apa-apa, release control ya. Kita percayakan kepada universe, kita percayakan kepada Tuhan, alam semesta ya. Apalagi kalau jika anda udah bawa dalam doa, udah ya apa yang bisa anda lakukan ya kan. Kalau anda pikirkan terus, misalnya ada sesuatu gitu yang anda nyesek gitu ya, kalau anda pikirkan terus gimana bisa maju, bener nggak? Jadi anda release control ya, dan tidak usah dipikirkan lagi. Yang penting anda do your best di sini ya, melakukan yang terbaik ya udah gitu. Apapun resultnya, yaitu yang terbaik untuk saya begitu ya. Mengerti ya untuk kartu potion kedua? Maaf ya jatuh terus. Kartu atau potion kedua ya. Oke, itu aja yang saya bisa lihat untuk kartu kedua atau potion kedua ya. Jangan lupa untuk kasih saya big thumbs up atau subscribe dan di-share videonya. Oke, so see you in the next video and goodbye. Oke, yang pilih kartu nomor 3 atau potion nomor 3 ya, welcome to your deck. This is your deck here. Kita akan shuffle bareng-bareng. Saya akan shuffle begini ya, tapi behind the camera soalnya banyak orang yang komplain di depan kamera itu sangat pusing ya. Jadi saya akan ambil 5 kartu. Oke, kartu pertama Anda ada Ten of Swords ya, oke. Jangan risau dulu ya lihat Ten of Swords. Kartu kedua kita ada Seven of Wands, 7 wand ya. Kartu ketiga kita ada The Sun. Kartu keempat untuk potion ketiga ini ya, atau kartu ketiga. Kita ada Four of Swords, oke. Dan kartu terakhir ya. Kita ada kartu terakhir Six of Pentacles. Bentar saya kasih rapikan dulu. Oke, jadi di sini bagi Anda yang pilih kartu nomor 3 ya, kita ada awal-awal kita ada Ten of Swords ya. Jangan kaget dulu ya, banyak orang kalau lihat Ten of Swords udah duka, gimana nih kok Ten of Swords. Oke, jadi di sini sepertinya di tahun 2022 ini akan mendapatkan sesuatu yang baru ya, kehidupan baru atau new perspektif ya, kayak pikiran yang baru, yang fresh gitu ya. Jadi mungkin di tahun 2021 jika Anda itu ada sesuatu yang belum Anda closure ya, belum Anda bisa menutup atau belum bisa move on ya, sepertinya tahun 2021 atau awal-awal tahun 2022 itu Anda kayak sedih, sangat pusing ya, galau ya, itu Anda akan bisa move on ya di tahun 2022 ini. Jadi temanya itu untuk move on ya. Jadi di tahun 2022 ini ya, gimana sih kak cara move on? Misalnya Anda bisa merasakan tanya saya begitu ya. Move on itu jangan selalu self pity ya. Self pity itu misalnya kayak aduh gue itu kasihan banget ya, hidup gue kok begini banget ya, orang lain aja bagus. Jangan selalu compare sama orang lain ya. Harus melakukan yang terbaik untuk diri Anda. Mengertilah semua yang Anda lakukan itu untuk diri Anda. Jangan selalu compare, oh orang itu kok bagus ya gini-gini. Compare boleh, tapi untuk inspirasi. Wow, orang ini hebat ya, gini-gini. Aku juga mau dong seperti dia. Jadi gimana ya? Oh, suksesnya itu nggak taunya begini. Saya juga harus pakai cara dia begini ya. Bukan berarti untuk compare, aduh, hidup aku kok begini amat ya, apa-apa. Tapi kalian tidak melakukan apapun ya. Di tahun 2022 itu sangat tidak bagus untuk mental health Anda ya, tahun 2022 itu ya. Juga di tahun 2022 ini sepertinya Anda akan ada perseverance ya, jadi mungkin Anda akan bertemu dengan sesuatu yang Anda mungkin di tempat kerja Anda, di relationship Anda ya, Anda bisa ketemu dengan sesuatu yang kayak ih ini orang kok nyebelin banget sih, atau ini situasi kok saya mau keluar nggak bisa sih gitu ya. Jadi Anda itu kayak you're competing against yourself seharusnya, bukan ke orang lain. Soalnya kalian tuh kayak merasa terancam gitu ya. Tapi di sini kartunya rasakan Anda harus rest sejenak ya. Jadi istirahat sejenak, jangan dibawa ban. Memang kalau Anda tidak bisa lagi, memang Anda tidak kuat lagi kak, saya benar-benar nggak kuat lagi di kerjaan ini, atau saya tidak kuat lagi di toxic relationship ini, ya udah keluar ya kan. Kan nggak ada orang suruh Anda stay di situ, cari yang lain ya kan. Memang nggak segampang itu kak.
Saya tahu ini sering banget banyak orang yang curhat ke saya, itu nggak segampang itu ya. Tapi memang awal-awal nggak gampang. Tapi kalau Anda mau di situ, suka di situ ya, tempat yang Anda nggak sukai, ya itu kan decision Anda ya. Ya, jadi decision itu sangat itu adalah responsibility Anda. Jadi Anda itu sangat terbebani dengan itu. Jika ada beberapa dari yang orang sering curhat ke saya, atau misalnya konsultasi ke saya itu, iya dia nggak suka dengan tempat ini, dia mau untuk berubah, memang butuh waktu proses untuk berubah, tapi setelah 3 bulan, 4 bulan, wah udah enak gitu. Tapi ada orang yang nggak mau, saya mau tetap di sini, yaitu udah urusan Anda kan, soalnya Anda decided ya, Anda sudah memilih di situ ya kan. Jadi bahagia itu kan pilihan kadang-kadang, benar nggak? Mengerti ya? Jadi kalian tuh harus bijaksana, ada wisdom di pilihan Anda. Di tahun 2022 setelah Anda melakukan di tahun 2022, jika Anda ada merasakan seperti ini ya, itu disarankan ya, di universe sarankan Anda itu untuk berbagi. Misalnya bisa berbagi ke panti jompo, ke orang kurang mampu, ke orang yang susah ya kan, terus anak yatim piatu ya, Anda juga bisa berbagi ya. Misalnya, Kak saya nggak punya banyak uang nih, nggak apa-apa, uang sedikit pun itu yang penting dari hati ya. Tapi kalau misalnya ada yang bilang, Kak bener-bener saya nggak ada uang nih, gimana? Ya udah, nggak usah berbagi uang, berbagi ilmu juga bisa ya kan, berbagi tenaga juga bisa ya kan. Jadi yang penting itu berbagi atau membantu, itu sangat bagus, itu sangat bagus untuk energi yang kurang bagus ini untuk yang lebih bagus lagi di tahun 2022 ya. Jika Anda bisa melakukan ini, maka itu sangat bagus ya. The Sun ya, The Sun itu ada cerahan, ada opportunity ya. Opportunity itu kesempatan yang besar dan bagus untuk diri Anda ya, sama personal growth Anda itu sangat membantu banget ya di tahun 2022 ini. Jadi jangan lupa untuk berbagi, temanya itu juga untuk berbagi ya. Mari kita lihat oracle card-nya. Saya akan shuffle the deck behind. Oke, ini langsung keluar, view from above, get the big picture, tuh kan. Jadi sesuatu yang tadi saya bilang, sesuatu itu jangan lihat dari hal-hal yang kecil. Kadang-kadang kita harus lihat dari bird eye view, kita harus lihat dari pandangan yang lebih lebar lagi. Jangan lihat di dalam begini. Contoh ya. Ini saya kasih lihat ya. Ini kan kartu bagus ya. Tapi jika saya begini kan ya. Oke, saya beginikan. Kan nggak kelihatan apapun kan. Ini apa sih, nggak tahu. Tapi pas dilihat, wow, nggak tahu, itu matahari yang menyinari Anda. Jadi kita lihatnya dari bird eye view. Kita lihatnya dari segala sesuatu lebih luas lagi, lebih bijaksana lagi, lebih mengerti apa kebahagiaan tuh di tangan Anda juga. Memang harus dibawa dalam doa juga ya, sesuai agama masing-masing. Cuman memang kita harus melihat sesuatu lebih jauh lagi gitu ya. Jangan apa-apa dimasukin ke hati gitu ya. Jadi itu tidak bisa improve your happiness. Mari kita lihat, buka satu kartu lagi ya untuk oracle card untuk potion nomor 3 atau kartu nomor 3. Oke. Kalian ada divine magic, extra magical energy surrounds your situation right now, expect miracle. Oke, yang tadi saya bilang, jika Anda bisa, energi Anda itu yang galau, sedih, apa segala macam itu menjadikan energi yang sangat bagus dan positif, sesuatu itu akan menjadi sangat bagus ya, bisa jadi miracle. Jadi Anda harus membuat energinya itu positif, jangan dibuat negatif. Kalau negatif ya negatif terus, benar nggak? Ngerti ya? Oke, itu aja yang saya bisa lihat untuk kartu nomor 3 atau potion nomor 3. Jika Anda suka atau resonate, tolong give me a big thumbs up, di subscribe dan di share ya. So see you in the next video and goodbye.